Halo semuanya, berjumpa kembali kita di channel Cerita Populer. Kali ini kita akan membahas film India yang berjudul Diwanavan, dirilis pada tahun 2001. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini. Dan kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan suasana pemandangan yang begitu indah. Di sana ada seorang pria yang sedang bermain seluncuran di atas salju. Pria tersebut bernama Suraj. Sedangkan di tempat lain, terlihat sekumpulan mahasiswa yang baru turun dari dalam kereta. Para mahasiswa tersebut berasal dari Mumbai. Mereka datang ke sana ingin liburan. Kemudian ibu dosen mencari pemandu wisata yang akan mengantar mereka. Setelah itu mereka masuk ke dalam bus. Setelah melakukan perjalanan cukup lama, kemudian bus tersebut berhenti sejenak untuk memberikan waktu kepada mahasiswa jika ada yang ingin makan ataupun pergi ke kamar kecil. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tanpa disadari, ada mahasiswa yang ketinggalan bus. Gadis tersebut bernama Kiran. Kiran berusaha mengejar bus itu sambil berteriak memanggil teman-temannya, tapi tidak ada yang mendengarnya. Lalu Kiran menghampiri Suraj yang sedang memperbaiki motornya. Kiran minta tolong kepada Suraj untuk mengejar busnya karena dia ketinggalan. Akan tetapi motor Suraj sedang mogok. Kiran masih saja memohon untuk segera mengantarnya mengejar bus itu, atau jika tidak dia akan ketinggalan jauh. Akhirnya Suraj pun mengantar Kiran mengejar busnya, tapi dengan jalan pintas, yaitu dengan cara berseluncuran dari atas gunung. Tentu saja dengan cara seperti itu membuat Kiran merasa takut, tapi akhirnya mereka sampai juga di pinggir jalan. Kiran masih saja berteriak ketakutan, lalu Suraj menutup mulut Kiran dan menunjukkan ke arah bus. Sebelum pergi, Kiran mengucapkan terima kasih kepada Suraj karena telah mengantarnya. Setelah itu dia masuk ke dalam bus. Kiran meninggalkan kenangan manis untuk Suraj, yaitu sebuah senyuman. Dan itu jelas saja membuat Suraj terpesona dengan kecantikan Kiran. Keesokan harinya, Suraj menghampiri Kiran yang sedang sendirian. Di sana Suraj bertanya apakah Kiran ketinggalan bus lagi. Kiran pun menjawab tidak. Kemudian mereka mengobrol tentang keindahan pemandangan di sana. Lalu Suraj menawarkan kepada Kiran untuk melihat kuil Dewi yang ada di balik gunung itu, karena kuil di sana sangat indah. Kiran pun langsung ingin pergi ke sana, tapi karena tempat kuil tersebut cukup jauh, Suraj berjanji akan membawa Kiran besok pagi. Keesokan paginya, Suraj pergi ke tempat penginapan Kiran. Ternyata Kiran sudah menunggunya di sana. Dia sengaja bangun lebih awal dan tertidur di ayunan. Suraj mendekati Kiran, lalu Kiran pun terbangun. Setelah itu mereka langsung pergi menaiki kereta gantung. Kiran mengatakan bahwa Suraj sangat beruntung tinggal di tempat yang begitu indah. Begitu juga dengan Suraj, dia juga senang bisa dekat dengan Kiran. Karena terlalu senang, Kiran pun berteriak, tapi itu malah membuat Suraj kaget dan terjatuh. Tentu saja dengan kejadian tersebut membuat Kiran menangis. Tapi setelah kereta gantung berhenti, dia pun dikagetkan melihat Suraj sudah menunggunya di sana. Melihat Suraj masih hidup, Kiran pun berlari menghampiri Suraj dan memeluknya. Kemudian Suraj menunjukkan ke arah seorang pria yang sedang bermain bagi jumping. Ternyata Suraj sedang bercanda. Tentu saja hal itu membuat Kiran sedikit kesal karena Suraj telah membuatnya menangis. Setelah itu mereka pergi ke kuil Dewi yang dimaksud. Setibanya di sana, Kiran berdoa. Kemudian dia memakaikan kalung untuk Suraj. Kiran ingin memberitahu Suraj tentang doanya, tapi Suraj melarang karena jika dia memberitahu doanya kepada seseorang, maka doa tersebut tidak akan dikabulkan. Malam harinya, Suraj mengantar Kiran kembali ke penginapan. Di sana, Kiran memberitahu Suraj kalau besok dia dan temannya akan pergi. Lalu mereka berjanji untuk bertemu besok sebelum keberangkatan Kiran. Sedangkan di rumah, sang ayah sedang menunggu Suraj pulang, karena tidak biasanya dia pulang larut malam. Tapi tidak lama kemudian Suraj pun datang. Ternyata ibu dan adik Suraj sedang menunggunya untuk makan bersama. Setelah itu, Suraj menemui ayahnya untuk minta maaf karena dia pulang larut malam. Saat di kamar, terlihat Suraj mengingat kembali ketika dia bersama Kiran. Begitu juga dengan Kiran, ternyata dia juga mengingat kebersamaan mereka. Sepertinya benih-benih cinta mulai tumbuh di hati keduanya.
Keesokan paginya, si ibu memberitahu Surat kalau ayahnya sedang sakit. Lalu Surat menghampiri ayahnya dan membawanya ke rumah sakit. Sedangkan di tempat lain, Kiran menunggu kedatangan Surat karena mereka berjanji untuk bertemu pagi itu. Setelah menunggu cukup lama, Surat juga belum datang. Akhirnya Kiran memutuskan untuk pergi bersama teman-temannya. Di rumah sakit, Surat meninggalkan ayahnya karena ayahnya tersebut sudah membaik. Setelah itu dia pergi menemui Kiran, tapi setibanya di sana Kiran sudah tidak ada. Kemudian Surat menemui paman pemandu wisata. Dia menanyakan tentang Kiran. Karena sedang mabuk, paman terus saja mengoceh. Dia mengatakan bahwa Surat adalah pria yang tampan dan bisa mendapatkan gadis-gadis di sana. Kemudian paman tersebut mengeluarkan selembar kertas. Dan ternyata kertas tersebut adalah surat yang ditinggalkan Kiran untuk Surat. Surat pun kaget mendengarnya, tapi pada saat mengambil surat tersebut, tiba-tiba saja surat tersebut ditiup angin. Surat pun langsung mengejarnya, tapi dia tidak mendapatkannya. Kemudian paman tersebut memberitahukan kalau Kiran tinggal di Mumbai. Beberapa hari telah berlalu. Surat hanya bisa mengingat Kiran dan memeluk jaket yang dipinjamkan oleh Kiran kepadanya sewaktu mereka pergi ke kuil beberapa waktu yang lalu. Malam itu, ayahnya memberitahu Surat bahwa dia akan dipindah tugaskan. Lalu si ayah meminta pendapat Surat kemana mereka akan pindah karena ada dua pilihan tempat pemindahan tugasnya, yaitu Delhi dan Mumbai. Jelas saja Surat memilih Mumbai karena Kiran tinggal di sana. Surat juga memutuskan akan kuliah di sana untuk masa depannya. Singkat cerita, di hari Surat masuk kuliah, dia dikerjai oleh mahasiswa yang lain. Lalu dia dibawa ke lapangan. Ternyata Surat diajak untuk bermain basket. Ketika bermain, Rocky dan temannya sangat kasar, sehingga Surat beberapa kali terjatuh. Tapi Surat tidak tinggal diam. Dia membalas perbuatan mereka dan juga mengalahkan mereka semua. Setelah kejadian itu, Rocky dan temannya menghampiri Surat. Mereka ingin mengajak Surat menjadi teman mereka. Surat pun menerima pertemanan tersebut, dan mulai saat itu mereka berteman dengan baik. Suatu hari, mereka pergi makan bersama di sebuah kafe. Di sana mereka mengobrol sambil bercanda. Tapi Surat dibuat kaget ketika melihat Kiran juga ada di sana. Setelah itu mereka ngobrol berdua. Surat mengatakan bahwa dia tidak ada pilihan lain selain pergi ke Mumbai untuk mencari Kiran. Lalu Surat mengungkapkan perasaannya bahwa dia sangat mencintai Kiran. Dan ternyata Kiran juga mencintai Surat. Mulai saat itu mereka resmi pacaran. Keesokan harinya, di rumah Surat sedang kedatangan tamu dari keluarga calon suami adiknya. Mereka merencanakan kalau pernikahan adik Surat akan dilangsungkan bulan depan. Tidak lama kemudian Surat datang. Lalu dia menggoda adiknya dengan mengatakan kalau dia sangat senang hari ini karena sebentar lagi adiknya akan menikah dan meninggalkan rumah mereka. Jadi hidupnya akan tenang. Tapi itu hanya candaan Surat saja. Setelah itu Surat memberitahu Kiran kalau sebentar lagi adiknya akan menikah. Dia meminta Kiran untuk datang ke acara pernikahan adiknya nanti. Singkat cerita, tibalah saatnya pernikahan adik Surat. Di sana semua orang terlihat begitu bahagia. Setelah acara pernikahan tersebut selesai, Surat merasa sedih melepaskan kepergian adiknya yang ikut dengan keluarga suaminya ke Delhi. Surat yang bersedih lalu dia pergi untuk menyendiri. Tapi saat di jalan, ada beberapa orang turun dari mobil dan mendekati Surat lalu membawanya pergi ke suatu tempat. Surat yang merasa bingung lalu dia bertanya kemana mereka akan membawanya. Sangkar mengatakan apakah Surat tahu siapa saja orang yang ada di hadapannya. Jelas saja Surat tidak kenal dengan mereka. Lalu Sangkar mengenalkan orang-orang tersebut dan ternyata mereka merupakan pejabat tinggi yang sangat berpengaruh di sana. Surat bertambah bingung dengan semua itu. Lalu dia bertanya kembali mengapa Sangkar memperkenalkan mereka kepadanya. Tidak lama kemudian Tuan Chandri datang dan ternyata dia adalah ayah Kiran. Tuan Chandri sengaja menyuruh Sangkar membawa Surat ke sana karena dia ingin memperingati Surat agar tidak mendekati Kiran lagi karena Kiran tidak pantas untuknya. Tuan Chandri mengira kalau Surat sengaja mendekati Kiran untuk mendapatkan kekayaannya. Surat yang tidak tahu dengan semua itu dia pun minta maaf, tapi dia tidak akan menjauhi Kiran
karena dia sangat mencintainya dengan tulus, bukan karena harta kekayaan ayahnya. Namun Tuan Chaudhry tidak percaya dengan semua itu. Lalu dia meminta Surat meninggalkan kota Mumbai dalam waktu 1 bulan. Tapi Surat malah menantang Tuan Chaudhry kalau dia akan mendapatkan restunya dalam waktu 1 bulan. Setelah itu dia pergi. Keesokan harinya, Surat bertemu dengan Kiran. Surat mengatakan bahwa dia sangat mencintainya. Begitu juga dengan Kiran kalau dia juga mencintai Surat. Kiran ingin mengenalkan Surat kepada ayahnya, tapi Surat menolak dengan alasan lain kali saja. Sedangkan di tempat lain, Sankar memberitahu Tuan Chaudhry bahwa Surat sedang bersama dengan Kiran. Sepertinya dia tidak ingin meninggalkan kota Mumbai. Jelas saja ayah Kiran sangat marah mendengarnya. Lalu dia menyuruh anak buahnya untuk melakukan sesuatu agar Surat dan keluarganya merasa tidak nyaman tinggal di kota Mumbai. Di tempat lain, ibu Surat sedang belanja di pasar. Tapi tidak lama kemudian anak buah Tuan Chaudhry datang. Pria tersebut menyuruh pedagang untuk menaikkan harga barang yang akan dibeli oleh ibu Surat dengan harga 10 kali lipat. Jelas saja ibu Surat tidak sanggup membelinya, lalu dia pulang tanpa membawa apapun. Malam harinya, ayah Surat yang baru pulang, tiba-tiba saja anak buah Chaudhry datang. Mereka mengambil dompet ayah Surat dan mengambil semua uangnya. Jelas saja ayah Surat bingung siapa mereka sebenarnya. Lalu pria tersebut mengatakan kalau mereka anak buah Chaudhry. Dia menyuruh mereka untuk mengganggu keluarga Surat dan meminta mereka meninggalkan kota Mumbai karena Surat mendekati anaknya. Tidak lama kemudian Surat datang. Dia ingin menghajar mereka semua, tapi ayahnya melarang. Pada malam berikutnya, anak buah Chaudhry kembali mengganggu keluarga Surat yang saat itu sedang makan malam bersama. Mereka sengaja memadamkan lampu di rumah Surat agar mereka merasa tidak aman lagi tinggal di sana. Surat yang tidak tahan lagi dengan kelakuan mereka, dia ingin menghajar mereka, tapi ayahnya melarang. Lalu ayahnya menyuruh Surat untuk makan. Malam itu, Surat hanya bisa menahan amarahnya. Singkat cerita, hari ini Surat dan timnya akan bertanding sepak bola. Dari kursi penonton ada Kiran di sana untuk memberikan dukungan kepada tim Surat. Pertandingan pun dimulai. Surat terus mengiringi bola ke gawang lawan dan dia berhasil mencetak gol pertama untuk timnya. Tapi setelah lama bermain, tim lawan mulai kasar. Mereka sengaja menyerang Surat untuk mencelakainya. Karena itu perintah dari Tuan Chaudhry, yang akhirnya Surat mengalami cedera di kakinya. Teman Surat mencoba protes kepada wasit kalau itu pelanggaran. Tapi wasit tersebut tidak menganggap itu pelanggaran, karena sebenarnya itu perintah dari Chaudhry. Setelah istirahat sejenak, pertandingan dimulai kembali. Tapi untuk babak pertama, tim lawan berhasil menyamakan skor dengan angka 1-1. Selanjutnya babak kedua, Surat kembali diserang dengan tujuan untuk mencelakainya. Tapi dia berusaha bangkit dan melawan mereka. Hingga akhirnya pertandingan tersebut dimenangkan oleh tim Surat dengan skor 2-1. Setelah pertandingan selesai, Surat pergi ke ruang ganti lawan. Di sana, Surat mengatakan kalau sebelumnya mereka ingin mematahkan kakinya. Tapi sekarang kita lihat siapa di antara mereka yang bisa keluar dari sana. Meskipun mereka banyak, namun Suratlah yang menang melawan mereka. Sedangkan di tempat lain, ayah Kiran terlihat kesal karena anak buahnya belum bisa membuat keluarga Surat pergi dari Mumbai. Tidak lama kemudian Kiran datang sambil membawa manisan, lalu dia menyuapi ayahnya. Setelah itu dia bercerita bahwa hari ini dia sangat bahagia karena temannya menang dalam pertandingan sepak bola. Meskipun pihak lawan bermain curang, akan tetapi Surat berhasil mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Setelah itu Kiran pergi menyiapkan pesta kemenangan untuk Surat dan timnya. Di rumah, ibu Surat memberitahu suaminya kalau mereka sudah tidak memiliki persediaan makanan lagi karena pedagang memberi harga yang tinggi kepadanya. Ayah Surat juga mengeluh karena kemanapun dia pergi, sepertinya bayangan Chaudhry selalu mengikutinya. Tidak lama kemudian Rocky datang ke rumah Surat. Dia membawa kejutan untuknya. Ternyata teman-temannya membawa persediaan makanan untuk keluarga Surat. Di sisi lain, orang tua Surat merasa bersyukur karena teman Surat begitu peduli kepada mereka. Lalu Surat bertanya kenapa Rocky dan temannya melakukan semua ini.
Rocky menjawab, mungkin Chonri bisa mencegah kalian untuk berbelanja di pasar, tapi dia tidak bisa melarang mereka untuk membantu keluarga Surat. Keesokan harinya, saat ayah Surat berangkat kerja, tiba-tiba saja polisi menghampirinya, lalu mengajaknya untuk bertemu dengan komisaris. Ternyata komisaris membuat tuduhan terhadap ayah Surat kalau dia telah memasukkan dokumen. Tentu saja ayah Surat membantah hal itu, karena dia tidak pernah melakukannya. Lalu komisaris memberitahu alasannya yang sebenarnya. Seandainya ayah Surat bisa memberikan pengertian kepada Surat untuk meninggalkan Kiran dan pergi dari kota Mumbai, pasti hal seperti ini tidak akan terjadi. Lalu tangan ayah Surat diikat dan diseret sepanjang jalan sampai ke kantor polisi, dan kejadian tersebut dilihat oleh Kiran. Surat yang mengetahui ayahnya di penjara, dia datang ke sana dan menangis karena dirinya ayahnya dipermalukan di depan umum. Tidak lama kemudian ayah Kiran datang, lalu dia memperingati ayah Surat kalau ini baru saja dimulai. Dia bisa saja merampas pekerjaannya, kehormatan, bahkan nyawanya jika Surat masih mendekati anaknya. Jika seandainya ayah Surat bisa melarang Surat untuk tidak lagi mendekati Kiran dan pergi dari kota Mumbai, maka dia tidak akan lagi mengganggu keluarga mereka. Lalu ayah Surat mengatakan bahwa selama ini dia hanya meyakini bahwa dewa yang pantas disembah. Dia juga tidak merasa malu dengan apa yang dilakukan Surat karena jatuh cinta itu tidak salah. Lalu Surat mendekati ayah Kiran dan mengatakan, "Aku tahu Anda memiliki kekayaan dan kekuasaan, akan tetapi aku bisa menghancurkan itu. Kiran bukanlah sebuah tugas atau pencapaian, tetapi dia adalah doa dan pujaanku, dan tidak ada yang bisa merampas hakku untuk memujanya." Sebelum ayah Kiran pergi, dia kembali memperingati ayah Surat untuk menasihati anaknya jika tidak mau kehidupannya akan hancur. Tidak lama kemudian Kiran datang. Dia memberikan uang jaminan untuk membebaskan ayah Surat. Lalu dia minta maaf kepada ayah Surat. Tapi ayah Surat mengatakan kalau semua ini bukan salahnya. Di rumah ayah Kiran melihat foto putrinya waktu kecil dulu. Dan tidak lama kemudian Kiran datang. Di sana ayah Kiran bercerita, dulu dia rela membuat sekolah di rumahnya untuk Kiran dan menemaninya belajar. Dia tidak ingin putrinya menangis karena Kiran adalah kekuatannya. Ayah Kiran juga mengatakan kalau dia tidak suka jika Surat mendekati putrinya. Mendengar hal itu, Kiran langsung mencelanya. Kalau cinta tidak pernah salah karena mereka saling mencintai. Jelas saja membuat ayah Kiran marah, lalu dia membentaknya. Kiran menangis lalu dia pergi dari sana. Singkat cerita, malam itu Surat berdiri di teras rumahnya karena pintu rumahnya digembok. Lalu dia melihat ada anak buah Chonri di halaman. Karena sudah emosi, Surat pun menghajarnya. Surat menanyakan di mana mereka menyembunyikan orang tuanya. Surat terus memukul mereka seperti hilang kendali. Kemudian Kiran datang dan menarik Surat agar berhenti memukul anak buah ayahnya. Ternyata orang tua Surat sedang bersamanya. Tidak lama kemudian ayah Kiran datang bersama rombongan. Lalu dia menyuruh Kiran untuk pulang. Kemudian di hadapan ayah Kiran, Surat mengatakan kalau dia sangat mencintai Kiran. Dia juga memberikan kalungnya kepada Kiran. Setelah itu Surat menghampiri ayah Kiran. Lalu dia mengatakan kalau Kiran adalah milikmu. Dia akan kembali bersamamu. Tapi perlu diingat bahwa dia akan menikahi Kiran karena tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Ayah Kiran meminta Sangkar untuk mengusir keluarga Surat dari Mumbai. Setelah itu, Sangkar dan anak buahnya pergi ke rumah Surat. Tapi setibanya di sana Surat tidak ada. Lalu mereka bertanya kepada orang di sana di mana Surat, tapi mereka tidak mengetahuinya. Sangkar melihat ada motor Surat di sana. Lalu dia bertanya kembali di mana Surat. Tapi teman Surat hanya diam saja. Karena kesal, Sangkar menghajar mereka semua. Salah satu teman Surat berhasil kabur. Lalu dia memberitahu Surat kalau anak buah ayah Kiran telah menghajar teman mereka. Surat yang mengetahui hal itu, dia langsung pergi ke rumahnya. Tapi setibanya di sana, teman-temannya sudah babak belur. Setelah menghajar mereka semua, tiba-tiba saja ayah Kiran menelpon, tapi telepon tersebut diangkat oleh Surat. Surat mengatakan kalau dia akan meninggalkan kota Mumbai, tetapi dia akan pergi bersama Kiran.
Mendengar ucapan tersebut jelas saja membuat ayah Kiran marah. Setelah itu dia langsung pergi menemui Suraj. Setibanya di sana, ayah Kiran melihat semua anak buahnya babak belur. Lalu ayah Kiran mendekati Suraj dan menanyakan di mana keberadaan Kiran. Tapi Suraj mengatakan, bukankah Kiran pergi bersamamu? Seharusnya aku yang bertanya di mana Kiran. Mendengar ucapan tersebut membuat ayah Kiran sangat marah. Lalu dia menampar Suraj. Ayah Kiran terus memukul Suraj, tapi Suraj hanya diam saja. Ayah Kiran mengatakan bahwa Kiran adalah miliknya. Dia masih berpikir jika Suraj mencintai Kiran karena dia anak orang kaya. Lalu Suraj mendekati ayah Kiran dan mengatakan kalau dia sangat mencintai Kiran dan tidak akan ada yang bisa memisahkan mereka. Ayah Kiran semakin marah, lalu dia menodongkan pistol kepada Suraj. Lalu Suraj mengatakan jika dia tidak ingin memberikan Kiran dan merestui hubungan mereka, maka tembaklah dia. Ayah Kiran pun langsung menembakkan pistolnya, tapi ke udara. Dia baru menyadari kalau Suraj benar-benar tulus mencintai putrinya, bahkan dia rela memberikan nyawanya untuk Kiran. Akhirnya ayah Kiran merestui hubungan mereka, dan film pun berakhir.